Kita itu udah transfer. Wih, banyak juga ini. Ini belum ditambah yang tadi ya, belum ditambah yang Belum ditambah yang hari ini? Iya. Oke, berapa? Soalnya belum masuk ke catatan. Lebih dari 2,5 M. Gila, ember. Ember. Nah, jadi di kita itu tuh pencairannya ada dua nih. Ada pencairan harian, ada pencairan bulanan. Oke. Yang request tuh berkisar berapa sih? Ada 10 juta? Ya, 10 juta mah Kecil. kecil. Oh, songong deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian ya. Berjumpa lagi dengan saya Bang Syaiha ya. Dan pada kali ini kita akan podcast lagi seperti biasa. Tapi bintang tamunya luar biasa kali ini ya. Podcastnya biasa tapi bintang tamunya luar biasa. Ya, di depan saya sudah ada seorang pemuda. Usianya di bawah saya mungkin sekitar 5 tahun, lebih muda 5 tahun dari saya. Tapi keilmuannya luar biasa. Ya, keilmuannya luar biasa, ganteng gitu. Nah, beliau adalah orang yang selama ini ngebantu saya dalam banyak hal ya, membuat sistem di kita, kemudian ngerekap keuangan reseller dan seterusnya lah. Dan beliau ini memang berhubungan sama data itu kayak seneng banget gitu. Makanya yang berhubungan sama data kita serahkan ke dia. Dan beliau adalah Muhammad Fahmi Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk apa, Mi? Ini kan tanggal 1 Bang nih ya. Biasa pencairan reseller, pencairan di internal gitu Bang. Oke, berarti ini tanggal 1 dirimu lagi ngerjain pencairan? Iya, rekap pencairan. Gitu. Itu tuh maksudnya pencairan gimana sih, Mi? Kalau yang reseller tadi maksudnya gimana? Reseller ya. Reseller itu kan di kita bisa dropship. Tuh bisa ada dropship transfer biasa, ada juga dropship COD. Jadi COD tapi dropship gitu. Jadi reseller nggak perlu modal dulu dong? Iya, nggak perlu modal. Kok enak? Setor data aja. Kok enak banget hidupnya? Tiba-tiba kayak dapat ya mirip kayak apa ya, dapat komisi gitu ya. Tapi ya reseller setor data, barangnya dikirim kemana tanpa store modal loh. Tanpa store modal barangnya. Jadi dia pokoknya tinggal ngasih ini alamat konsumen nih, pesen sekian, tolong kirimin gitu. Iya, nanti ketika barangnya diterima nih ya, diterima, dibayar, hari itu pun langsung boleh dicairin loh. Oh gitu. Tunggu, maksudnya hari itu langsung dicairin gitu boleh? Boleh kalau statusnya emang udah sudah komplit. Diterima. Jadi di kita itu tuh pencairannya ada dua nih. Ada pencairan harian, ada pencairan bulanan. Oke. Kalau pencairan harian boleh cairin tiap hari tuh. Yang penting ngajuin kalau harian. Kalau harian yang penting ngajuin. Kalau bulanan nggak perlu ngajuin. Nanti di pekan pertama awal bulan ya. Seringnya sih tanggal 1 sih. Tanggal 1 dicairin gitu. Oke, tak ulang ya. Berarti pencairan di sistem kita tiap hari itu pencairan. Iya, tiap hari pencairan. Tapi yang tiap hari itu harus by request. By request. Jadi misalkan ada si A nih ya teman-teman, ada si A bilang ini resiko udah komplit, cairin gitu ya. Iya, baru komplit pun boleh itu. Padahal kalau komplit uangnya belum ke kita dong. Belum lah, masih di Ninja. Oh ya, kita pakai Ninja ya. Oh iya, bukan sponsor. Bukan sponsor ya. Sponsor. Iya, jadi sebenarnya enak banget dong ya. Iya. Ya enak banget, maksudnya reseller itu tinggal ngiklan. Iya betul. Udah closing, dia tinggal kirim tanpa harus beli dulu gitu kan. Iya betul. Lalu pas komplit, uangnya belum ke kita, tapi kita udah bayar ke mereka ya. Iya betul. Wih, kurang ajar bener reseller ini. Canda ya tuh. Tapi ada juga kok Bang, reseller yang saya mah nggak usah ngajuin lah, awal bulan aja ditransfer gitu. Jadi yang awal bulan itu tidak by request. Iya betul. Nah kalau awal bulan ini berarti dirimu yang sibuk ya? Iya, awal bulan saya yang sibuk. Oke, baik. Boleh tahu Mi, kalau tiap hari itu kira-kira berapa sih pencairan biasanya? Pencairan tiap hari. Iya, yang request tuh berkisar berapa sih? Ada 10 juta? Ya, 10 juta mah kecil. Songong deh. Emang iya kan, biasanya tuh ya
Kadang 10 itu paling kecil lah ya. 10 tuh iya kali ya paling kecil. Kalau 20 itu sering. 20 sering. Jadi kalau anggaplah misalkan sehari itu pencairan 20 satu bulan berarti 600 juta ya? Iya. Bener ya, 600 juta kan 20 kali 30 berapa? 20 kali 30 600. Itu yang harian. Kalau yang bulan hari ini kan dirimu ini nih lagi ngapain yang bulanan? Iya. Nah, itu berapa pencairan reseller hari ini? Coba ya lihat dulu bentar ya. Iya. Oke, teman-teman, ini Fahmi memang lagi sibuk nih ya. Ini tanggal 1 dia lagi sibuk. Kebetulan bintang tamu podcast hari ini itu mendadak berhalangan hadir. Jadi ini dadakan nih podcastnya. Sebutin nih angkanya nih. Nggak apa-apa sebut. Itu bukan uang kita ya? Bukan uang reseller. Uang reseller, bukan uang kami. Berapa, Mi? 178.462.229. Woi. Angka satuannya pun kita cairin. Iya, kita nggak mau bermasalah gara-gara 500 perak gitu ya. Nanti dihisap di umil akhir kan repot ya, Mi. Jadi 178 juta. Oke. Itu kalau beli kuaci dapat banyak ya? Ya nggak habis-habis lah mungkin berapa tahun. 178 juta berapa reseller, bro? Berapa reseller ya? Bentar. Ada datanya kan? Ada, cuman ini. Nah, lagi dicari sama dia ya. Nah, 178 juta. Ini tanggal 1 bulan 7. Ini berarti pencairan di bulan Juni kemarin. Di awal bulan ini 178 juta. Dan setiap hari itu reseller selalu ada yang pencairan tiap hari. 10 sampai 20 jutaan lah kira-kira. Kalau lagi bagus kadang satu hari bisa 30 atau 40. Ya pukul-pukul rata 20 atau 25 lah. Setiap hari. 103 reseller. Iya. Yang mencairkan hari ini ya. Dan itu tidak by request karena itu awal bulan. Kalau resinya banyak dong ya. 178 juta. Ini resinya ya. Resinya tuh 1864. Tuh, itu 1864 artinya adalah 1864 paket. Iya. Iya. Oh, luar biasa dari 103 reseller. Dari 103 reseller. Iya, yang hari ini dicairin itu ada 1864. Oh ya, ini 1864 paket kan tadi ngasilin pencairan 178 jutaan ya. Iya, betul. Ini 1864 ini tuh gabungan ya. Ada yang emang cair, ada juga yang ini status resinya tuh return to sender. RTS ya. Iya. Kalau return to sender soalnya ya bilangin aja lah ya. Bilangin aja. Kalau return to sender itu reseller dibebankan biaya ongkir. Oke. Biaya ongkir aja, biaya ongkir 1 kali. Ongkir berangkat ke sana ya. Berangkat aja. Baliknya enggak kan? Baliknya enggak. Oke, enak juga sebenarnya ya. Sebenarnya tidak ada RTS lah. Iyalah gitu. Ya kalau misalkan bayar ke sana memang barangnya sudah berangkat ke sana kan? Iya betul. Baliknya gratis. Nah, itu luar biasa ya. Itu bulan ini ya 178. Kalau secara keseluruhan ini sistem udah berjalan berapa lama ya? Udah berapa? Saya juga nggak inget, Bang. Kalau nggak salah dari awal tahun ya, Januari atau Desember. Kita lihat yang ada di spreadsheet ini aja ya. Oke. Ini kita lagi bongkar-bongkar data, teman-teman. Soalnya saya nggak inget ini apakah dari awal itu udah dicatat di sheet ini ataukah enggak gitu ya. Tapi ini yang ada di spreadsheet ini aja. Kita itu udah transfer. Wih, banyak juga ini. Ini belum ditambah yang tadi ya, belum ditambah yang hari ini. Iya. Oke, berapa? Soalnya belum masuk ke catatan. Lebih dari 2,5 M. Gila, ember. 2,5 miliar lebih. Iya. Uang yang sudah kita cairkan untuk reseller. Reseller iya. Gila, 2,5 miliar. Belum lama kayaknya, Bang ya? Belum ada setahun, Bro. Oh iya. Iya. Kalau nggak salah seingat saya mulai agak aktif itu dari Januari lah. Mungkin Desember udah mulai tapi belum terlalu kenceng gitu loh. Iya. Mungkin dari Januari dan ini sekarang baru bulan 6. Setengah tahun, Bro. 2,5 miliar. Januari juga bukannya belum kenceng ya? Iya, belum kenceng lah. Tapi sudah mulai berjalan ya kan? Iya. Maksudku baru setengah tahun berarti kita sudah mencairkan 2,5 miliar. Iya, betul. Pernah megang uang sebanyak itu?
Enggak. Enggak. Sama bro, saya juga gak pernah megang Mas-Mayat. Catatannya aja ini megang nih. Tapi teman-teman itu bukan uang kami ya, itu Iya, bukan uang kami. Ini 2,5 miliar adalah uangnya reseller. Udah ditransfer ke mereka. Dan sudah ditransfer ke mereka. Jadi Kalau kalau yang tadi 100 berapa itu belum masuk ke catatan ini. oh yang 178 hari Iya. ini. Oke, berarti ya sekitar ya 2,6 paling ya. Iya. 2,6 atau 2,7 miliar. Dan itu uang yang sangat banyak. Nah, itu yang catatan ya. Belum lagi yang stok ya, Bro ya. Oh iya, yang stok itu nggak ini ya, maksudnya itu di luar ini. Iya. Yang stok di luar ini. Jadi teman-teman reseller kami itu ada yang dia berjualan produk kita kan. Iya betul. Berjualan produk kita, lalu mereka tinggal ngiklan di Facebook kan. Setelah dapat pesanan mereka kirim alamatnya ke kita, input, lalu kita kirim. Iya betul. Itu yang satu, dan itu pencairannya yang barusan dibilangin Fahmi 2,5 miliar. Selain itu ada reseller-reseller yang juga stok. Iya betul. Betul kan? Banyak juga itu yang stok. Nah itu yang stok tuh banyak juga gitu loh. Nah yang stok itu tidak dicatat di situ. Tadi yang disebutkan itu adalah pencatatan yang COD lewat kita saja kan. Iya. Artinya kalau misalkan yang stok tadi juga diikutkan, bisa jadi mungkin sudah 3 miliar ya kan? Iya bisa jadi. Bisa jadi 3 miliar lebih gitu loh. Nah itu ya, itulah enaknya kalau misalkan teman-teman gabung ke kita. Apa nama ininya? Nama apa? Websitenya? Websitenya sekolahfbeds.com. Iya, sekolahfbeds.com. Dan yang banyak berkecimpung di belakang layar di sekolahfbeds.com, nah inilah orangnya. Fahmi. Salah satunya aja kan. Yang berurusan dengan data dan sebagainya adalah Fahmi. Dan kita biasanya tiap bulan nanti kita ngasih rekapan juga bro, jangan lupa. Iya betul. Rekapan. Tiap hari juga dikasih kok yang itu, yang pencairan harian bulanan tuh dikasih. Sama ini nih, apa kan kalau COD ada RTS tuh. Ada. Nah, nanti dirimu list juga bagian yang RTS, daerah mana yang ada RTS-nya bisa kasih ke teman-teman kita di grup. Oh bisa. Buat di exclude biar RTS-nya nggak terlalu tinggi. Gitu. Bisa. Aku mau nanya ini bro, Fahmi. Sebenarnya bedanya itu apa sih sekolah FBS dengan e-course yang lain? Menurutmu ya, menurutmu? Menurutku ya. Iya, kan menurutmu. Di beranda saya sering muncul ini juga ya. E-course. Ataupun pelatihan offline. Dan ya saya kadang-kadang buka lah, pengen tahu gitu ya. Buka yang membedakan di tempat ini. Yang paling membedakan kalau menurut saya sih itu tadi. Dropshipnya tuh bisa COD tanpa modal. Dropship bisa COD tanpa modal. Satu. Terus pencairannya tuh boleh setiap hari. 2, pencairan bisa setiap hari. Ada lagi? Ayo. Apalagi ya? Produknya tuh udah di testing. Produk yang dijualnya tuh udah di testing sama timnya Bang Seha. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya tuh produknya tuh emang udah diiklanin dan terbukti laku gitu ya. Terbukti laku. Jadi produk yang kita kasih ke teman-teman yang gabung itu bukan produk yang baru buat langsung kita kasih, bukan? Bukan. Kalaupun baru buat, kitanya juga ngiklan gitu loh ya. Jadi kita tuh sebenarnya ya memang kita ngiklan produk ini juga gitu ya. 3 nih kelebihannya. 3 apa Bang? Yang keempat. Yang keempat. Kan tadi ulang-ulang. Yang pertama tadi kan adalah 1. Lupa ya. Akhirnya yang kedua adalah bisa dropship COD. Yang kedua bisa dropship COD. Bisa pencairan tiap hari. Dropship COD nomor 1 deh. Dropship COD nomor 1. Pencairan tiap hari. Terus udah tuh yang ketiga tadi produknya sudah dites. Yang keempat semua dikasih marketing kitnya. Oh iya. Bener kan? Iya bener. Yang keempat udah dikasih ini ya, kayak misalkan landing page udah ada, tinggal pakai dan kalau mau kreatif tinggal dimodif lah ya. Terus gambar-gambar iklan udah dikasih. Terus itu 4. Yang kelima kita open dashboard. Oh iya, open dashboard. Jadi yang kita kasih materi di tim itu, yang kita kasih materi ke member itu adalah yang benar-benar kita lakukan gitu ya. Iya. Bahkan video tutorialnya aja gini cara saya ngiklan. Betul. Live demo. Bahkan pernah loh bro, aku lagi buat live demo nih untuk reseller ya kan.
baru buat tek 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 pas sampai set iklan, lalu pas ke iklan disable. Udah gitu tetap diupload ya. Iya. Ya tapi ya biar mereka tahu lah ya, Iya. bahwa ngiklan di Facebook itu enggak semuanya baik-baik saja, enggak Iya. gitu loh. Karena saya pengennya sebenarnya aku tuh pengennya orang-orang yang gabung ke sekolah fbat.com itu mentalnya siap. Ya kan? Iya. Karena iklan di Facebook tuh berat kan? Iya betul, apalagi sekarang lah ya. Sekarang iya Bang, ada lagi yang bedain loh. Kalau misalkan di e-course kita nih, follow up-nya tuh paling aneh. Maksudnya gimana? Follow up-nya tuh paling aneh, dijelasin inilah ya. Ngiklan di FB itu berat lah. Kudu siap modal lah gitu. Maksudnya gini ya, kalau di kelas lain kita kan ada grup yang buruan gratis. transfer gitu kan. Buruan transfer, diskon berakhir hari ini gitu ya. Gitu. Kalau nanti gabung ke kelas kami, Anda akan mendapatkan A, B, C, D, E gitu ya kan. Iya. Kalau di kelas kita? Di kelas kita sebelum memutuskan untuk transfer, perhatikan hal-hal berikut ya gitu. Ada berapa ya? Ada 6 atau berapa gitu. Ada 5 atau 6 gitu. Kita buka ya. Saya bacain nih kalau misalkan. Jadi teman-teman kalau mau gabung di sekolah fba.com tuh benar nih, baru ingat saya kata Fahmi bahwa kita tuh memfollow up orang yang mau gabung itu kata orang aneh gitu ya. Nih saya bacain. Sebelum gabung ke sekolah fba.com harap dipikirkan baik-baik hal ini. Nah itu. 1, ngiklan di Facebook itu jujur saja berat. Iya itu. Ini orang mau gabung malah kita takut-takutin kan. Tuh, yang kedua, kami tidak menjamin keberhasilan, ya kan? Nah, jadi memang kita nggak bisa ngejamin keberhasilan dong, ya kan? Iya. Dan kita akui saja sih, di sini ada berapa member ya? 746 member, itu nggak semuanya berhasil juga kan, Mek? Iya, nggak semuanya. Buktinya tadi pencairan bulan ini aja cuman 103 ya, tadi 103. Lalu yang berikutnya, setelah gabung harus siap modal, beli domain, hosting, dan seterusnya. Nah, kemudian malah kita kasih tuh yang keempat, bro. Belajar tuh nggak harus di sini. Iya. Kan aneh, orang mau daftar, kita bilang, lu kalau mau belajar nggak mesti di sini loh, ada kelas lain gitu kan. Lalu yang berikutnya kita juga bilang buat yang gaptek, belum pernah ngiklan, mau ikutan bisa, tapi berat. Itu nomor berapa? 5, sorry. Oh iya, 5. saya ingat ada yang aneh loh dengan nomor 5 itu. Nah, kenapa? Itu kan udah Jelas buat yang gitu gaptek. ya. Apa? Iya, maksudnya udah tertulis jelas. Ya udah, ya. Terus buat gini. yang gaptek. Buat yang gaptek apa? Kalimat lengkapnya? Kalimat lengkapnya aku bacain ya, nomor 5 ya. Iya. Buat yang gaptek dan belum pernah ngiklan tapi mau ikutan bisa saja, tapi berat banget pastinya. Karena Facebook Ads ini jelimet, nggak semudah yang dibayangkan. Iya. Jadi kalau gaptek dan nggak mau menyisihkan waktu buat belajar dan berbenah, ya mending nggak usah ikutan. Iya, jadi ada yang habis itu dia transfer nih ya. Maksudnya tetap transfer, tapi tetap bilang juga saya gaptek mau dibimbing ya poin nomor 5 gitu. Tapi transfer ya. Ya mudah-mudahan dia udah baca sih. Iya, ya kan? udah baca sih harusnya harusnya. Soalnya transfernya setelah dikirim itu kan, sudah dikirim teks itu, mudah-mudahan sih udah dibaca. Ya harusnya dia baca dong ya kan. Berarti dengan kesadaran dia gaptek, dia sudah baca dan dia mau ikutan gitu loh. Iya. Ada cerita lucu nggak sih bro sama orang-orang yang masih gaptek seperti teman-teman kita ini? Oh, apa ya? Ada sih, ada lah. Ada ya. Berat nggak bro kalau misalkan dapat member yang dalam tanda kutip baru pertama ngiklan di Facebook? Berat. Kadang sampai saya pakai ini remote. Oh, pakai Kayak time viewer gitu-gitu, pakai tim viewer. Luar biasa ente ya. Kadang-kadang lah kalau lagi ini sih, kalau yang sampai tim viewer tuh biasanya ya karena dikasih solusi lewat teks gitu tuh masih bingung. Iya, masih bingung. Terus kalau masih bingung gitu dirimu pakai tim viewer aja nih. Lalu dirimu dari rumah gitu ngerjainnya. Iya, iyalah bisa dari rumah, dari kantor. Tapi biasanya kalau tim viewer sama saya sih lebih ke seringnya ya, lebih ke teknis kayak masalah website sih. Website. Iya. Ya ini Buat Fahmi. yang biasanya mungkin belum pernah pakai website kali ya sebelumnya. Seringnya sih tim viewer di situ sih.
Nah, ya betul. Fahmi ini kalau di tim saya itu kepala bagian IT lah gitu ya, bahasa kerennya. Asik. Bahasa kerennya doang itu Bang sebenarnya. Karena nggak ada anggotanya kan. Iya. Kepalanya dan stafnya. Nah, ini Fahmi teman-teman, itu yang ngurusin bagian IT lah di tim saya ya. Beli domain hosting, kemudian ngurusin kalau ada yang bermasalah, wifi, laptop rusak aja Fahmi yang ngurusin. Iya sih, tapi tetap bawa ke ini. Gojekin ke tempat servis. Pokoknya yang ngurusin Fahmi, nanti dia ngurusin misalkan digojekin ke tempat servis lah. Kadang juga diantar. Gitu. Nah, itu ya, teman-teman. Itu tadi beberapa hal bedanya e-course kita ya dengan e-course yang lain. Tadi berapa? 3. Oh, udah banyak lah bro. Udah banyak lah ya. Recommended gak sih bro kelas kita? Ini pandanganmu misalkan anggaplah dirimu sebagai orang yang pengen belajar Facebook Ad. Recommended nggak? Kalau buat pemula banget, menurutku kurang lah ya. Kalau yang pemula banget itu. Kenapa tuh? Ya banyak e-course lain yang harganya murah gitu. Kalau buat pemula banget ya, pemula banget menurutku tuh ya kurang recommendednya tuh karena banyak e-course yang harganya murah gitu. Kecuali pemula banget dan udah niat banget ya. Tunggu. Maksudmu buat pemula nggak recommended itu dari sisi harga? Dari sisi harga. Oh, oke. Dari sisi harga. Iya. Kecuali kalau dia tuh memang pemula. Ya punya kemauan belajar tinggi, iya, dan punya uang, waktunya ada gitu. Emang berapa sih bayarnya? Sebenarnya aku pura-pura nggak tahu aja nih. Sebenarnya tuh nggak mahal-mahal amat juga sih dibandingin dengan ekos-ekos yang lain gitu ya. 1,5 gitu. Itu 1,5 pun sudah mendapatkan fasilitas yang dirimu sebutin tadi ya. Iya. 1,5 1,5. Lifetime atau berkala? Lifetime. Jadi dia bayar sekali untuk selamanya. Selama kata Selama mentornya sih gini sih, kata mentornya kan abang kan mentor utamanya. Katanya sih selama saya masih beriklan ya, maka boleh konsultasi gitu katanya. Oh ini mic ya bro? Ya Allah lu mic segede gaban gak kelihatan. Oke. Itu ya. Tadi kan kata dirimu dari sisi harga, ini tidak recommended karena harganya 1,5 juta. Iya betul. Ya memang iya sih ya kan. Ini bener ya teman-teman. Kalau misalkan masih pemula, uangnya terbatas, gitu ya kan? Dari nol, mendingan e-course yang lain lah. Iya. Untuk dapat dasarnya dulu gitu ya. Iya betul. Gitu. Nah kalau dari materi bro, ya dari materi itu, sebenarnya kita ngasih materinya itu dari mana sih? Ngasih materinya tuh sebenarnya dari pemula ada. Karena kan ada pemula yang maksain ikut kan. Jadi dari materinya tuh kalau nggak salah ada dari awal banget ya. Iya. Cara buat fanspage ada deh. Jadi materinya buat email ada ya? Buat email ini tapi ya, email yang pakai domain sendiri. Ada. Iya. Buat fanpage? Ada. Beli domain dan hosting? Ada. Oh, ada. Itu kan dasar-dasar banget ya. Iya. Soalnya kan kalau nggak ngerti dasarnya nggak bisa ngiklan bro. Ya iya sih. Ya kan? Apalagi kadang-kadang ini jujur aja ya, kita sebenarnya tidak melarang orang ikutan ya Mi. Iya, nggak melarang. Nggak melarang. Cuma kadang-kadang kalau ada yang gabung tapi masih gaptek banget, kita kan kasihan ya. Kasihan. Makanya lah akhirnya Mas Fahmi ini ngebuatin kayak tutorial buat email di website itu, kemudian cara buat fanpage, ya kan? Iya. Cara banding ada kan ya? Cara banding akun iklan ada, ngelepas domain kemarin juga ada, gitulah. Jadi materinya sebenarnya lengkap banget sebenarnya ya. Iya, lengkap sebenarnya. Dan lengkapnya tuh sebenarnya dari pemula sih. Dari nol banget. Dari nol. Kalau dari peserta yang nol banget lalu ikutan, ada yang berhasil nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu, abang tahu lah. Iya ya betul. Karena yang berurusan sama konsultasi itu saya. Kadang gini bang, kadang kalau ada yang konsultasi iklan. Udah sampai ini performa iklan gitu ya. Karena banyak juga kan yang japri, banyak yang japri. Walaupun sebenarnya di kita kan nggak nulis fasilitasnya tuh fasilitas privat gitu ya. Cuman banyak juga kan faktanya yang japri maksudnya tuh nggak konsultasi lewat grup. Iya, betul. Yang japri lewat grup, lewat
privat, kalau ke saya sih selalu saya balas sih. Silakan. Selalu saya Apa balas. balasannya? Ya kasih solusi lah. Cuman kalau lagi yang inbox tuh banyak gitu kan. Terus ada yang konsultasi performa iklan. Kadang-kadang saya gini loh. Mas coba tanya ke Bang Seha ya. Kadang gitu loh. Asli. Ya kalau yang japri ke aku emang lumayan sih. Hampir tiap hari ada loh. Iya. Hari ini aja tadi ada beberapa yang nanyain, Bang, set iklanku begini, lanjutin atau jangan? Gitu. Iya kan. Bang, aku udah dapat iklan yang bagus, nih langkah selanjutnya bagaimana? Iya. Gitu ya. Abang juga ini kan, kalau ditanya website, udah tanya Fahmi aja gitu kan. Kalau ada yang japri, Bang, aku buat form udah ngikutin tapi kok salah ya? Gitu. Iya. Silakan japri Mas Fahmi ya. Bang, aku beli domain dan hosting, masang SSL. Nah, SSL-nya nggak bisa. Aku balas aja, silakan japri Mas Fahmi. Padahal itu Bang, saya bikin tutorial domain hosting. Itu pun sesuai realita banget loh Bang. Saya nyisihkan udahlah saya beli aja. Padahal nggak perlu itu. Saya nggak perlu, maksudnya tuh lagi nggak perlu domain, nggak perlu hosting karena bikin tutorial. Biar live lah ya, live sesuai kenyataan. Udahlah saya beli aja gitu. Berarti dirimu buat tutorial sekalian beli ya? Kan? Iya. Kepake nggak tuh? Karena udah kepalang kebeli, udahlah coba pakai gitu, pakai. Nah itu di kita emang gitu ya. Jadi kita kalau buat video tutorial tuh ya seadanya ya sebenarnya. Iya sebenarnya. Sesuai dengan fakta yang sekarang. Gitu. Oh iya tadi tentang yang pemula bro. Sebenarnya yang pemula itu gabung ke kita itu banyak ya. Contohnya misalkan yang aku inget ya. Misalkan Mas Teguh kalau nggak salah. Teguh Budiarso. Oh itu pencairan sering tuh Bang tuh. Gede-gede kan? Iya. Itu kan yang cerita ini bukan sih? Yang mana? Yang cerita biasanya mah di online saya ngeluarin uang buat kalau nggak salah dia ya, kalau nggak salah soalnya banyak juga yang pemula. Kalau nggak salah yang cerita itu dia. Saya biasanya tuh di online ngeluarin uang buat belanja gitu. Alhamdulillah sejak gabung ke sini dapat uang uang. bisa dapat uang. Iya. Itu sering sih itu. Saya ingat Mas Teguh itu, tapi saya nggak taunya tuh pemula banget. Itu pemula banget gitu. Iya, itu pemula banget tuh. Istrinya itu temenan sama istriku. Oh gitu. Mas Teguh ya. Nah, istrinya temenan sama istriku. Mas Teguh Budiarso ini awalnya nggak ngerti tuh sama Facebook Ad. Dia taunya, wih Bang Seha enak ya Facebook Ad gitu. Lalu kita buka kelas dia ikut. Nggak pernah ngiklan sama sekali. Oh dari nol banget berarti. Iya nol banget. Udah gitu dia bilang di awal tuh, Bang Seha aku mau ikut. Ini aku ada modal iklan 3 juta. Iya. Gimana nih? Aku bilang iklanin aja sehari 100. Ya kan? Aku bilang iklanin aja sehari 100. Nanti dalam 1 bulan maka 3 juta. Ya kan? Benar kan? Betul. Sehari 100 maka sebulan 3 juta. Yang terjadi di bulan pertama, di akhir bulan dia bilang, Bang Seha, ini bulan pertama saya profit berapa? Profitnya kecil bro. Nggak nyampe 500.000. Oh, tapi bagus lah bro dari nol banget. Iya. Lalu aku bilang, Mas Teguh ini ngiklan dari nol banget. Dari nggak pernah ngiklan. Kemudian di bulan pertama nggak boncos itu udah alhamdulillah, ya kan? Bener nggak? Iya betul. Itu nggak boncos udah alhamdulillah. Lalu aku bilang, iklannya habis berapa Mas? Gitu ya. Dia bilang bulan pertama. Ya. Tadi dia modal iklan berapa? 3 juta 3 kan? juta. Di akhir bulan dia bilang, habisnya 1 bulan ini iklan saya 11 juta sekian. Padahal uangnya 3 juta ya? Padahal 3 juta. Ya karena kan di kita tadi itu ya. Pencairan kan bisa tiap hari. Iya. Jadi kata dia setiap pencairan misalkan hari ini dapat uang, iklannya dia tambah, dia putar. Ujung-ujungnya sampai akhir bulan budget iklannya jadi 11 juta. Iya, sama itu juga kan bro ya. Kalau di kita kan pembayaran di Facebook kan ada yang pakai Visa ditarik belakangan gitu ya. Ada yang transfer duluan. Ada yang transfer duluan. Itu pun ya kita kasih tahu semuanya lah ya. Oh iya. Nah, itu Mas Teguh tuh. Nah, di bulan berikutnya, di akhir bulan itu kan dia cerita begitu, lalu aku bilang gini bro. Aku bilang, Mas coba biar dapat profitnya agak banyakan, coba Mas itu sekarang beriklan semampunya saja. Oh. Ngerti gak maksudnya? Pas bulan pertama kan 3 juta. Iya. Lalu jadi 11 juta, akhirnya profitnya dikit. Iya. Aku bilang gini ke Mas Teguh, tapi dengan redaksi yang berbeda ya. Iya. Aku bilang gini, kita sebenarnya kalau ngiklan di Facebook lalu jualan, kita tuh pengen apa sih sebenarnya? Profit betul. Nah, jadi Mas itu harusnya ngejarnya profit. Oke?
Jadi Mas tuh nggak perlu baper kalau misalkan ada temen, ada orang yang, ngiklannya 1 bulan misalkan 20 juta, 30 juta, nggak usah baper dan tidak perlu ikut-ikutan. Iya, Ya, betul kan? Sesuai kemampuan. Iya dong. Terus aku bilang gini juga, dan tidak perlu baper kalau misalkan di grup ada member yang ngirim kiriman, alhamdulillah kiriman hari ini. Kalau kiriman dia 20-30 sehari, sedangkan kita cuma kiriman 3 atau 4, nggak usah baper gitu. Iya. Aku bilang ke dia begitu. Yang penting Mas, ngiklan, ngejernya profit. Nggak usah ngikut-ngikutin orang. Gitu. Langsung dia bilang, oh gitu bang? Iya Mas, gini loh Mas, aku bilang gitu kan. Aku lanjutin ke dia. Kita tuh iklan kayak perang. Ya kan? Iya. Ada orang yang berperang itu kemampuannya sudah sangat banyak. Senjatanya hebat, canggih, ya kan? Iya. Kemudian perbekalannya banyak sehingga dia berperang tuh bisa dalam tanda kutip tuh brutal. Ada lagi orang yang seperti bangsa Indonesia kita dulu. Kita cuma punya senjata bambu runcing, ya kan? Kemampuan kita tempat kita Indonesia banyak hutannya gitu sehingga Indonesia kemudian berperangnya kan dengan bergerilya. Iya. Ya kan? Bergerilya. Akhirnya bisa menang. Nah, saya bilang ke dia, kalau misalkan ngiklannya sehari bisa 100 ribu aja. Kalau misalkan 100 ribu dapat 3 kiriman atau 4 kiriman, ya sudah. Besok gitu terus. Nah, akhirnya bulan ini kan dia pencairan lumayan kan ya? Iya. Nah, itu Mas Teguh. Ada lagi, Bro. Yang gaptek namanya Yose Rizal. Oh, itu. Oh, itu. Itu teman SMA aku. Itu Yose Rizal itu teman SMA aku. Dulu kita satu SMA di Bengkulu. Dia gabung ke kita tuh bener-bener nol banget. Ya kan? Bener-bener nol banget. Dan pencairannya kan hari ini lumayan tuh. Ya, tiap hari juga udah lumayan. Kemudian hari ini kalau nggak salah tadi berapa juta ya? Aku cek dulu bentar. Yose Rizal. Angka punya orang loh bang, nggak apa-apa sebutin. Nggak apa-apa lah. Ada tuh, ya 6 jutaan lebih. Nah itu Yose Rizal tuh dari nol juga, dari nol banget, gitu. Nah ini Yose Rizal ya, dan masih banyak sih teman-teman yang misalkan gabungnya itu nol banget, tapi alhamdulillah di sini dapat banyak insight lah. Abang kok ini bang, oh iya. Apa tuh? Sebenarnya kan kelas Eviet ini walaupun mentornya bukan cuma abang ya, kan yang memulai abang kan, yang memulai bikin kelas yuk gitu kan ya, yang bikin kelas yuk. Sebenarnya apa sih motivasi abang bikin kelas-kelas begini itu? Cari uang lah bro. Cari uang. Kan bukannya malah capek bro. Capek sih bener. Capeknya tuh kalau ngurusin yang kita udah jelasin dia nggak ngerti gitu. Tapi itu kan bentuk tanggung jawab kita ya. Iya. Walaupun dalam hati ini kok orang udah dijelasin begini nggak ngerti sih gitu. Capek bener, cuma ya kita jelasin lagi gitu. Iya. Tapi manusiawi sih kadang-kadang kalau misalkan malam-malam ada yang japri, coba lu bayangin jam 1 malam ngejapri, konsultasi ini iklan gimana gitu ya. Kan makhluk malam mungkin. Aku baca tapi nggak aku balas. Kalau udah lewat jam 10 ke atas gitu ya, ya kita butuh istirahat lah ya. Iya. Jadi kalau mereka japri terlalu malam kadang-kadang aku nggak balas. Memang capek sih. Tujuannya itu sebenarnya aku nggak munafik ya bro. Iya. Aku nggak munafik bahwa memang ada uangnya, benar kan? Iya betul. Iya dong, satu orang itu daftar 1,5 juta. Iya. Sekarang ada 700 orang bro yang gabung. Yang gabung ya. Iya anggaplah 1 juta aja. Kalau kali 700 kan sudah lumayan ya. Nah itu dari uang pendaftaran saja. Iya. Nah saya tidak munafik, aku nggak munafik bahwa memang ada uangnya. Iya. Itu. Yang kedua motivasinya itu sebenarnya aku pernah lah pada titik pemula-pemula seperti mereka lah. 2016 kan aku pertama ngiklan. Itu ngiklan itu berat kalau misalkan kita nggak punya produk yang winning, ya kan? Bikin produk winning itu berat. Sehingga aku berpikir ini kalau pemula-pemula, orang-orang yang baru belajar Facebook Ad, kemudian bingung cari produk, ya kita sediain. Nah itu sisi ngebantunya ada. Kalau dibilang cari uang ya bang saya ya itu ada juga gitu. Iya lumayan nambah ya. Iya. Uangnya bisa buat inilah ya, buat bikin produk buat pun produk bisa. baru lagi ya kan. Untuk testing juga bisa gitu loh.
Dan nanti ketika sudah testing laku, kita lempar ke mereka juga. Sebenarnya win-win solution. Iya, win-win Betul solution. kan? Iya. Saya dapat keuntungan, misalkan ada uang masuk, kemudian produk kita jadi laris, lalu nanti ada cashback, ada ini profit dan sebagainya ada. Mereka dapat keuntungan, produk nggak perlu testing lagi, COD nggak perlu modal, gitu ya. Konsultasi gampang, bisa japri-japrian, ditanya pasti dijawab, bertanya pasti dijawab. Nah, sebenarnya kan win-win solution. Dan sebenarnya testimoninya banyak kan? Banyak. Iya kan? Iya, banyak. Testimoninya banyak. Pernah dapat testimoni nggak puas nggak kalau dirimu? Enggak sih kalau Belum. saya. Kalau aku ada satu bro. Satu yang Itu yang ini bukan sih, yang di refund bukan? dia minta refund. Aku ada satu, jujur aja ada satu. Iya, itu kan karena dia tuh ini juga bro, kan itu kalau orang yang baru daftar, terus kan dapat notifikasi lewat WA ya bro ya. Itu kan sebenarnya yang balas robot bro, bukan saya sebenarnya. Cuman kan emang nomor itu kan saya yang pegang. Cuman ya saya cek-cek juga gitu ya. Di situ ada tuh satu yang minta refund itu. Yang mana nih? Yang mana dulu? Jangan-jangan kita beda orang. Yang mana? Itu bang, kayaknya tuh istrinya yang daftar. Oh, yang di YouTube. Iya. Oh, itu. Itu kan udah di refund kan? Udah di refund lah. Udah langsung. beres kan? Beres itu. Jadi itu kasusnya pas aku baru dari Kristinali. Ya kan? Ada dari Kristinali, terus istrinya nonton video itu, lalu ujung-ujung daftar. Iya. Pagi-pagi suaminya kan yang protes. Iya. Kayaknya ya, kayak dari bahasa sih ngelihatnya. Nah, itu udah kita refund kan? Iya. Ada lagi satu bro, berarti kita beda orang. Oh. Ada satu yang japri aku, dia bilang, "Bang, setelah aku gabung, ternyata aku nggak bisa ngikutin." Lalu dia minta refund. Terus aku bilang, "Nggak bisa mas refund. Kan dari awal kita udah ngasih bahwa di sini berat dan sebagainya. Mas kan tetap daftar, jadi itu udah nggak bisa kita refund." Nah gitu itu ada dua orang. Jadi yang satu tadi yang dirimu cerita, yang satu lagi yang itu. Dari sekian ratus orang tuh baru 2 orang itu yang japri. Mungkin banyak sih ya, cuma nggak japri aja. Gitu. Oke teman-teman sekalian, ini tadi obrolan saya dengan Fahmi. Fahmi ini adalah orang yang sangat berjasa di tim saya, sudah ngurusin banyak hal, terutama yang berhubungan dengan data. Kalau saya pribadi itu punya apa ya? Kalau saya pribadi itu nggak suka gitu lah sama data. Dan kalau ngelihat data ada ribuan gitu ya atau puluhan ribu, itu saya bingung gitu. Ini diapain gitu. Nah, untung ada Fahmi. Jadi saya berterima kasih ke Fahmi ya. Alhamdulillah Fahmi sudah dari 2000 berapa sih dirimu? 2018. Kalau nggak salah iya, ya. 2018 awal ya kalau nggak salah. Iya. Fahmi sudah bersama saya dari 2018 awal sampai sekarang 2021. Dan mudah-mudahan kita bisa sampai kakek-kakek. Ya, pokoknya selama usaha ini ada, saya pribadi itu pengennya Fahmi ada tetap selalu di tim saya dan saya tetap bersama-sama sama Fahmi dan yang lainnya. Ya, makasih Om. Sama-sama. Ya, sama-sama ya. Mudah-mudahan buat teman-teman yang mau gabung tadi bisa ke sekolahfbi.com. Tapi ingat, kami tidak pernah menjamin keberhasilan. Keberhasilan itu jaminannya minta ke Allah, bukan ke kami. Ya kan? Kami cuma ngasih jalan aja ya. Ya, ngasih jalan. Ngasih jalan, memberi apa yang sudah kita lakukan, gitu ya. Masalah berhasil atau enggak itu tergantung rezekinya teman-teman. Kalau rezekinya banyak, insya Allah ada hasilnya. Kalau rezekinya nggak banyak, mau jungkir balik, berdarah-darah, nangis pun itu nggak akan ada rezekinya. Kalau memang rezekinya nggak banyak. Ini ikor sapaan. Oke ya, terima kasih teman-teman. Saya Bang Saeha dan saya Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.